kembali lagi di channel rating. Pada video kali ini saya akan bahas mengenai benda ini. Mungkin kalian sudah tahu, ini water pump copotan di mobil. Jadi water pump itu merupakan komponen mobil yang terletak di bagian samping, yaitu di bagian sebelah sini untuk mobil saya. Dan fungsinya sebagai sistem pendingin mobil. Sistem ini akan mengatur kestabilan suhu dan menjaga sirkulasi air di radiator pada mesin agar mobil tidak mengalami panas yang berlebih atau overheat. Mengingat fungsinya yang vital, water pump ini perlu diperiksa secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan pada komponen ini. Untuk mengetahui adanya kerusakan pada water pump, kita bisa melihat dari beberapa aspek yang nanti akan saya sebutkan pada video kali ini. Jadi nanti akan kita bahas apa saja sih tanda-tandanya ketika water pump di mobil kita itu rusak, dan nanti penanganan apa yang harus kita lakukan ketika mengalami kerusakan yang saya sebutkan nanti. Jadi bagi teman-teman silahkan simak video ini sampai akhir. Tapi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, aktifkan tombol lonceng, dan bisa di-share juga ke teman-teman yang lain. Oke, kita masuk ke tanda-tanda ketika water pump di mobil kita itu rusak. Jadi ada beberapa tanda ya, nanti akan saya sebutkan satu persatu. Jadi untuk yang pertama itu muncul bunyi bising dari mesin. Jadi bunyi ini dari bearing water pump yang rusak. Jadi untuk water pump itu kan di bagian sini, dan di situ ada puli. Jadi ketika bearingnya itu bermasalah, pasti akan ada bunyi-bunyi bising yang timbul dari kerusakan bearing itu, ataupun misalkan kocak atau seret itu biasanya akan bunyi. Jadi untuk posisi dari bearing water pump itu ada di bagian dalam sini. Jadi di bagian dalam kipas ini dia ada bearingnya. Ketika putarannya tidak stabil, otomatis akan timbul suara dari dalam sini, dan kemudian bisa kita dengarkan. Jadi nanti bunyinya itu nyaring ya, ketika mesin berputar, misalkan digas lebih kencang itu dia bunyinya lebih kencang, itu bisa jadi bearing water pumpnya ini sudah rusak. Dan kemudian untuk tanda yang kedua itu mesin mobil sering overheat atau panasnya itu berlebih, karena sistem water pump ini dia itu menjaga sirkulasi air yang ada di mobil kita. Ketika sirkulasinya itu tidak lancar, otomatis panas akan berlebih di bagian mesin mobil kita, dan pastinya indikator di bagian dashboard akan muncul karena air yang ada di bagian sistem pendinginan tidak bisa diputar oleh water pump, ataupun putarannya tidak maksimal, dan kemudian tidak bisa didinginkan oleh radiator, jadi akan overheat. Kemudian yang ketiga itu terhambatnya sirkulasi air radiator. Jadi tandanya ketika water pump mobil kita itu bermasalah, ketika air sirkulasi di radiator ini panas ataupun air radiator panas dan harusnya dia diputar ke bagian mesin, kita bisa mengeceknya di bagian sini. Jadi kita buka dulu untuk tutup radiatornya, kemudian kita tunggu sampai, tapi sekali lagi untuk membuka ini di mesin dingin ya. Jadi ketika mesin sudah panas, itu biasanya air radiator akan berputar di sini karena dialirkan oleh water pump atau dipompa ke bagian mesin. Itu tanda kalau misalkan water pump normal. Kalau water pump tidak normal, itu airnya akan diam seperti ini karena tidak akan diputarkan. Misalkan suhu sudah tercapai, harusnya kan dia sirkulasinya muter dan kemudian terhisap dan terdorong ke bagian mesin. Jadi seperti itu. Untuk yang keempat, adanya kebocoran di bagian water pump. Jadi untuk kebocoran ini biasanya menyebabkan air radiator itu cepat berkurang. Jadi ketika air radiator berkurang, kemudian di bagian selang-selang tidak ada kebocoran, bisa jadi di bagian water pumpnya ini atau unit water pumpnya itu bocor. Biasanya tandanya di bagian sini. Nanti kalian cari aja untuk mobil kalian water pumpnya sebelah mana. Biasanya ada tandanya, dan di sini ada lubang. Itu biasanya sebagai tanda ketika sealnya ini bocor, itu airnya akan keluar dari sini ya. Kemudian akan netes. Misalkan kerusakannya tidak parah, itu dia tidak akan terlihat. Tapi biasanya ketika kita senterin atau kita cek, itu biasanya ada rembesan di bagian sini. Itu sebagai tanda ketika mobil kita itu rusak di water pumpnya. Ataupun misalkan keropos seperti ini juga bisa aja kemakan usia ya, karena mobilnya tua. Jadi otomatis air radiatornya akan berkurang ketika ada kebocoran seperti ini. Jadi nanti kalian bisa cek ketika mobil kalian itu air water pumpnya, atau maksud saya air radiatornya itu berkurang, itu bisa jadi ada kebocoran di bagian water pumpnya seperti itu. Dan kemudian kita lanjut ke poin kelima, yaitu fan bed-nya itu bermasalah atau
biasanya fan belt itu kalau nggak kendor ya nanti dia sudah mulai rusak ya. Itu biasanya kalian bisa melakukan pengecekan di bagian sini. Jadi kalian cek aja untuk fan beltnya apakah masih kencang atau enggak. Kalau misalkan dia tidak kencang dan kemudian putarannya itu tidak stabil, otomatis membuat puli dari water pump ini putarannya juga tidak akan konstan atau stabil. Itu yang membuat ketika harusnya dia berputar stabil tapi malah nggak sesuai, otomatis putaran dari air radiator yang ke mesin tidak akan stabil atau tidak akan konsisten. Itu yang akan menyebabkan sistem pendinginannya itu bermasalah. Nanti kalian bisa melakukan pengecekan di sini. Di sini kan ada baut tensionernya untuk mengencangkan fan belt. Misalkan dia itu kendor, biar water pumpnya nggak selip, nanti bisa kalian cek di situ supaya perputaran dari air radiator itu kembali normal dan tidak ada masalah. Kemudian kita lanjut ke poin ke-6. Untuk poin ke-6 itu kipas radiator tidak berhenti berputar. Ini disebabkan sirkulasi yang tidak baik karena adanya masalah di bagian water pump. Jadi tandanya itu kipas radiatornya itu berputar terus-terusan karena air radiator itu akan selalu panas dan tidak bisa disirkulasikan dengan baik oleh water pump. Jadi airnya akan diam dan kemudian panas. Si water temperatur ini mengirimkan sinyal ke ECU dan kemudian radiator disuruh untuk bekerja ekstra dan terus-terusan berputar karena airnya itu selalu panas dan otomatis mesin panas ya karena airnya tidak bisa berputar ke radiator ataupun perputarannya tidak stabil di bagian mesin. Itu bisa jadi suatu tanda ketika water pump kalian itu bermasalah. Bisa aja water pumpnya ini nanti seret ataupun banyak macamnya. Nanti akan saya sebutkan untuk ciri fisiknya seperti apa atau tandanya ketika kita sudah bongkar water pump itu seperti apa. Dan untuk tanda-tanda kerusakan water pump seperti yang saya bilang tadi ada 6. Nanti kalian bisa melakukan pengecekan di mobil kalian apakah ada tanda-tanda seperti itu ataupun tidak. Nanti silahkan dicek untuk posisi water pumpnya di mobil kalian sebelah mana, nanti bisa mengetahui tanda-tanda yang seperti saya bilang tadi. Oke, yang harus kita lakukan ketika mengalami tanda-tanda seperti yang saya bilang tadi, kita bisa melakukan pembongkaran di bagian water pump dan cek fisik dari water pump. Jika pengecekan ditemukan banyak kerusakan atau seperti yang saya sebutkan nanti, kalian bisa langsung melakukan penggantian di bagian spare partnya ataupun mengganti untuk unit water pumpnya langsung. Karena untuk water pump ini biasanya riskan kalau misalkan diganti spare partnya ya, mendingan diganti semua. Jadi untuk kerusakan yang pertama ketika kita cek di fisiknya sudah kita lepas, itu biasanya sealnya itu bocor. Nah, untuk seal yang bocor di bagian dalam sini itu bisa aja kita ganti. Jadi ketika ada kebocoran sealnya dan air itu merembes lewat sini, itu bisa aja kita ganti sealnya, tapi dengan syarat kita bisa mencari sealnya karena biasanya agak susah ya untuk mobil-mobil tertentu di bagian seal dalamnya sini, dan itu pun kita harus membongkar di bagian penutup-penutupnya ini ataupun pengunci-pengunci di bagian water pumpnya ini. Jadi kita baru bisa mengganti sealnya. Jadi caranya seperti itu. Dan untuk kerusakan yang kedua ketika kita cek fisiknya, itu kita cek di bagian bearingnya. Ketika bearingnya ini rusak di bagian dalam sini, otomatis kan dia putarannya tidak akan stabil dan bisa aja dia seret ketika kita putar seperti ini. Nah, ketika kerusakannya itu di bagian bearing, itu bisa juga diganti ataupun kita kanibalkan menggunakan bearing yang lain selama bearing itu sesuai dengan spesifikasi di bagian water pump mobil kita, karena kan setiap mobil beda-beda. Dan syaratnya juga sama, kita harus membongkar di bagian kipas ataupun yang bagian dudukan puli itu, kemudian kita baru bisa mengganti di bagian dalamnya. Ataupun kalau nggak mau repot ya langsung ganti aja semua bagian atau kita ganti water pumpnya yang baru seperti itu, biar kita juga aman untuk berkendara. Dan untuk yang ketiga, untuk kerusakan selanjutnya itu biasanya kerusakan ada di bagian kipasnya ini. Kipas water pump ini kalau misalkan mobil-mobil tua itu saya pernah menemukan itu dia sampai ompong ya atau terkikis semua. Jadi dia kipasnya itu sudah tidak ada lagi karena airnya itu menggunakan air biasa, kemudian termakan usia, otomatis dia akan keropos dan kemudian aliran
sirkulasi di radiator pasti tidak akan stabil. Nah, ketika mengalami seperti itu, kita harus wajib mengganti unit water pumpnya ini, karena kita susah untuk mencari kipas seperti ini atau kipas water pumpnya seperti ini. Dan untuk yang keempat ini yang saya alami ya. Jadi ketika nanti kalian cek dan housingnya keropos seperti ini, ya sudah pasti kalian harus mengganti unit water pump kalian, karena kalau keropos seperti ini mungkin bisa aja kita las, tapi nggak akan awet dan itu tidak saya rekomendasikan. Mendingan ganti aja water pumpnya dan otomatis kita akan tenang selama tidak ada kerusakan lagi ya. Dan pemasangannya juga benar, menggunakan seal yang benar ataupun menggunakan lem yang sesuai dengan mobil kita. Jadi seperti itu untuk pengecekan fisik, dan nanti kalian bisa melakukan penanganan seperti yang saya bilang tadi ketika mengalami kerusakan yang saya sebutkan tadi. Oke, seperti itu tadi untuk tanda-tanda ketika water pump di mobil kita itu bermasalah. Jadi ketika kalian menemukan kerusakan seperti yang saya bilang tadi, silahkan kalian cek satu persatu apakah sumbernya memang dari water pump atau komponen lain, karena untuk komponen pendingin di mobil kita itu saling terkait ya. Bisa aja kerusakan itu di bagian radiator ataupun water pump, karena untuk kerusakannya itu sebenarnya mirip-mirip ya. Misalkan overheat itu kan bisa aja dari water pump, bisa jadi dari radiatornya. Dan untuk kerusakan yang saya sebutkan di awal tadi, itu kerusakan untuk di bagian water pump mobil kita, karena biasanya itu kerusakan yang umum ditemukan ketika water pump mobil kita itu rusak, dan untuk penggantiannya juga sebenarnya nggak terlalu mahal. Nanti seperti itu untuk di video kali ini. Jadi sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.